Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, rekan-rekan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senang dan bahagia sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda sekalian. Insya Allah kita akan bersama mentadaburi kisah Al-Quran. Tentu rekan-rekan sering membaca surat Yasin. Di sana ada kisah menarik di ayat yang ke-13 kalau tidak salah mulainya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun idz arsalna ilaihim itsnain fakadzabuhuma fa'azazna bitsalits. Buatlah permisalan kepada mereka tentang satu ashabal qaryah, penduduk satu negeri, diutus kepada mereka dua orang rasul. Satu tidak cukup, dua orang. Mereka mendustakan dua orang rasul ini. Tidak diketahui siapakah namanya, tidak diceritakan. Kemudian dikuatkan dengan tiga, fa'azazna bitsalits. Dengan tiga rasul sama, didustakan. Jadi tiga rasul ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu kadang ya butuh berjamaah. Dan bahkan mungkin harus di zaman sekarang ini nggak mungkin kita sendirian seperti melakukan dakwah, nggak mungkin. Karena kerusakan ya itu sangat banyak sekali dan nggak mungkin ditangani oleh sehebat-hebatnya satu orang, tidak akan maksimal. Mereka mendustakan ya. Rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala ini bahkan menganggap kesialan, tatoyur mereka karena diutusnya rasul-rasul ini. Betapa banyak orang zaman sekarang juga menganggap bahwasanya kerusakan ya, begitu juga kesialan disebabkan karena dakwah yang murni, dakwah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian melihat rasul-rasul ini didustakan, datang dari penjuru kota negeri. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Rajul, nggak diketahui siapa namanya. Memang nggak sebenarnya bukan nama yang diangkat, bukan, tapi peran. Bukan dengan santai-santai, nggak mendengar kabar itu respect sekali nih rajul ini. Dikisahkan namanya Habib An-Najjar, seorang tukang kayu yang mungkin badannya nggak sekokoh orang yang suka fitness, binaraga, tidak. Tapi himmahnya begitu mendengar para pejuang Allah, para rasul Allah, dai-dai ilallah ini diganggu, ya, dilukai, maka langsung dia yas'a, bersegera, bergegas, ittabi'ul mursalin, ikuti para rasul ini. Sampai akhirnya terjadi kontak fisik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Habib An-Najjar ini ketika membela agama Allah, rasul-rasul Allah, terkadang yang namanya dakwah itu nggak harus ceramah, enggak. Kita membela, mendukung, ya, menyebarkan yang baik, itu adalah bagian dari dakwah yang luar biasa. Sampai kan dipukuli, dihajar, disebutkan sampai wafat beliau, diinjak-injak sampai tulang-tulangnya remuk, patah. Bahkan sampai ususnya itu terbure keluar dari, mohon maaf, duburnya. Ini pejuang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa balasan Allah subhanahu wa ta'ala? Qila dkhulil jannah. Masuklah engkau ke surga wahai Habib An-Najjar. Masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia wafat tapi Allah masukkan ke surga, subhanallah. Luar biasa. Bahkan dia berandai-andai, seandainya ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu apa yang saat ini aku nikmati dari surga Allah, mereka nggak akan seperti itu. Bima ghafara li rabbi, terhadap apa yang Allah ampuni dari diriku, waja'al, dan jadikan diriku minal mukramin, orang yang dimuliakan dengan surga. Inilah pentingnya kita mendukung orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta kita. Nah, apa peran kita sekarang? Tanyakanlah kepada seorang guru, apa peran kita mendukung agama Allah. Mungkin para YouTuber yang Masya Allah ya, banyak sekali pengikutnya, apa peran kita dan lain sebagainya. Orang yang diberikan harta, orang yang diberikan kekuasaan, orang yang diberikan berbagai macam kemampuan, apa peran kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemuda yang atlet-atlet gagah perkasa, apa yang bisa kita berikan untuk mendukung agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah Habib An-Najjar yang mungkin teman-teman banyak sering membaca surat Yasin ini, mari kita kembali angkat, kita renungkan betapa bahwasanya dakwah terkadang butuh pengorbanan, dan memang harus begitu. Tapi janji Allah subhanahu wa ta'ala jannah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala
jadikan kita min ahlil jannah, dari orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dimasukkan surga Allah biduni hisab, tanpa hisab, dan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.